Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi IPA. Nah, namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan juga kemudahan dalam menerima ilmu pada kesempatan kali ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran kita kali ini. Coba siapa di kelas ini yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Oke, baik. Berarti di kelas ini tidak ada yang tidak hadir ya, hadir semuanya. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk menciptakan rasa nasionalisme kalian. Kita barusan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan rasa nasionalisme kalian. Coba pada pertemuan kali ini kan kita akan belajar materi IPA mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan? Coba, siapa yang tahu? Nah, bagus ya jawabannya. Sekarang Ibu mau bertanya kembali nih, ada berapa jenis perkembangbiakan pada hewan? Nah, betul ya, jenis perkembangbiakan pada hewan itu ada tiga. Yang terakhir, sebutkan satu hewan dan cara perkembangbiakannya. Coba siapa yang tahu? Nah, betul ya. Satu hewan dan cara perkembangbiakannya itu contohnya adalah hewan ayam. Cara berkembang biaknya yaitu dengan cara bertelur. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama-sama pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan cara perkembangbiakan hewan. Nah, itu dia adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama-sama pada kesempatan kali ini. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan
ke sesi berikutnya, yaitu kalian akan disuruh untuk menyimak video ini, lalu nanti akan ada pertanyaan. Coba simak bareng-bareng ya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya kita akan belajar tentang manuver kepartiakan hewan yang materi kita di kelas 6 tema 1. Ini ada pembahasan materi yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri itu ada perkembangbiakan hewan secara aktif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan kegiatan yang diawali oleh pertemuan sel yang sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak seperti hewan yang disampaikan tadi yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan secara generatif akan kita bahas berikut ini. Kalian perhatikan pasal berikut ini dengan ada perkembangbiakan vivipar, hingga itu ada perkembangbiakan dari cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar akan kita bahas berikut ini. Kalian simak berikut. Oke, anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti yang tadi disampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu ada di satu bahasa kita. Nah, anak-anak, perkembangbiakan vegetasi atau cabang apa? Mas, nah, ya tidak berbentuk. Nah, cabang-cabang ini merupakan tentakel dari itu kalian tidak asing lagi dengan sifat. Karena pastinya kalian sudah dapatkan ya. Yang anak ini merupakan ciri-ciri hewan sifat itu tidak memiliki atau kedua, hewan ovipar itu tidak memiliki daun berenang. Ketiga, hewan ovipar tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, hewan ovipar itu mengambil telurnya hingga menetas. Jadi itu ciri-ciri dari hewan ovipar. Nah, contohnya apa? Yang pertama itu ada ayam. Nah, kalian bisa perhatikan yang tidak menyusui anaknya hingga hingga menetas. Contoh yang kedua itu ada ikan. Nah, selain ayam dan ikan masih banyak lagi contoh-contoh hewan seperti bebek, angsa, dan lain sebagainya. Nah, itu hewan ovipar atau bertelur. Kemudian, perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua, yaitu ada hewan vivipar, beranak, ataupun melahirkan. Nah, dari ciri-ciri dari hewan vivipar atau beranak atau melahirkan ini, itu memiliki atau mendengar susu atau mendengar susu. Wah, itu memiliki daun tinggal, induk melahirkan dan menyusui anaknya. Yang termasuk hewan mamalia, nah itu lahir. Contoh hewan vivipar adalah anjing. Dan ada juga lumba-lumba. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, itu anjing memiliki daging dan juga kelenjar mamainya. Nah, lumba-lumba ini termasuk hewan vivipar anak-anak karena lumba-lumba melahirkan anaknya. Nah, lumba-lumba dan anjing itu termasuk hewan mamalia. Selain anjing dan lumba-lumba, contoh hewan vivipar itu selain lagi anak-anak, yaitu ada kuda, ada sapi, ada gajah, domba, dan lain sebagainya. Jadi itu hewan vivipar, ciri-ciri juga beserta contohnya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya jenis Rio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuhnya. Calon bayi atau calon anak. Perkembangbiakan dengan cara ovoperti
keluar tubuhnya dengan cara melahirkan. Nah, jadi cara seperti inilah yang disebut dengan bertelur sekaligus melahirkan. Ini ciri yang kedua yaitu hewan ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Sepertinya itu tidak anaknya kecuali platypus. Nah, inilah yang disebut dengan platypus. Jadi hanya platypus yang memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Nah, selain udah Nah, baik anak-anak, barusan sudah ditayangkan mengenai eh, video tentang perkembangbiakan hewan. Coba Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Video apa yang sudah Ibu tayangkan barusan? Oke, baik. Coba apa itu perkembangbiakan, terutama perkembangbiakan pada hewan? Nah, betul ya, perkembangbiakan itu adalah proses terjadinya induk baru pada hewan dengan tujuan supaya mempertahankan keturunannya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan apa saja perkembangbiakan hewan. Coba yang tadi sudah ditayangkan di video apa saja? Betul, yang pertama ada pipipar, yang kedua ada opopipipar, dan yang terakhir ada pipipar. Nah, pertanyaan yang terakhir, berikan satu contoh hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Coba apa? Betul ya, hewannya itu misalkan hewan ayam berkembang biaknya dengan cara bertelur atau nama lain dari bertelur adalah opopipipar. Nah, baik anak-anak, selanjutnya di sini ada LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini harus kalian kerjakan, yaitu dengan cara berkelompok. Kelompoknya sudah ditentukan, lalu nanti kalian mengerjakan LKPD ini. Coba sekarang kalian buka bukunya dan kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Ibu kasih kesempatan kalian untuk mengerjakan LKPD ini selama 20 menit. Setelah 20 menit selesai, nanti dikumpulkan ke depan. Baik, anak-anak, pengerjaan LKPD sudah selesai. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu nih kepada anak-anak dari pembelajaran yang barusan kita pelajari, adakah pertanyaan dari kalian? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita tutup pembelajaran ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, untuk kesempatan kali ini, Ibu cukupkan pertemuan kita. Nanti kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.